Karomah Sunan Kudus. 1. Pada waktu Sunan Kudus, Jafar Shodiq sebagai senopati kerajaan Demak Bintoro, mampu membuktikan kehebatannya yang tak kalah dengan kepiawaian ayahnya di medan perang. Ia berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur, hingga mencapai Madura, dan arah barat hingga Cirebon. Kemudian sukses ini memunculkan cerita kesaktiannya. Misalnya, sebelum perang, Jafar Shodiq diberi badong, semacam rompi, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. 2. Jafar Shodiq mempunyai sebuah peti, yang bisa mengeluarkan jutaan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat tawon itu. Pada akhirnya, pemimpin pasukan Majapahit, yaitu Adipati Terung menyerah pada pasukan Jafar Shodiq. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Jafar Shodiq semakin kuat. Kemudian ia meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Lalu, ia pergi menuju ke Kudus. Kota Tajuk pun mendapat nama baru, yakni Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Kemudian pada akhirnya Jafar Shodiq sendiri dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. 3. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan model Tutwuri Handayani. Artinya, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat sedikit demi sedikit. Cara berdakwah Sunan Kudus pun yang meniru cara yang dilakukan Sunan Kalijaga, yaitu menoleransi budaya setempat, bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Ketika itu, masyarakat Kudus masih banyak yang menganut agama Hindu. Maka, Sunan Kudus berusaha memadukan kebiasaan merelakan ke dalam syariat Islam secara halus. Misalnya, ia justru menyembelih kerbau bukan sapi ketika hari raya Idul Kurban. Itu merupakan dari penghormatan Sunan Kudus kepada para pengikut Hindu. Sebab, ajaran agama Hindu memerintahkan untuk menghormati sapi. Dengan cara yang simpatik tersebut membuat para penganut agama lain bersedia mendengarkan ceramah agama Islam dari Sunan Kudus. Surat Al-Baqarah yang dalam bahasa Arab berarti sapi, sering dibacakan oleh Sunan Kudus agar lebih memikat pendengar Hindu. Bahkan membangun Masjid Kudus dengan tidak meninggalkan unsur arsitektur Hindu, sebab bentuk menaranya tetap menyisakan arsitektur gaya Hindu. 4. Ketika beliau pergi ke Mekah sekaligus menunaikan ibadah haji, kebetulan di Mekah sedang terjadi wabah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Sang Amir menjanjikan bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan penyakit tersebut dari kota Mekah, maka orang tersebut akan diberi hadiah harta yang tak ternilai jumlahnya. Sudah banyak ulama yang datang mencoba untuk menyingkirkan penyakit tersebut dari kota Mekah. Namun, belum juga ada yang berhasil melakukannya. Suatu hari, Sunan Kudus datang menghadap penguasa, Amir, namun kedatangannya disambut sinis oleh penguasa. Bukan main senangnya hati sang Amir. Rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus, namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir pun mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota Kudus. Pada akhirnya, Sunan Kuduslah yang terpilih untuk bertugas dakwah di daerah itu.